Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya Rian Nur Fajri. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 10:30 siang, Aji terbangun dari tidurnya. Setelah kejadian pagi tadi, entah mengapa tubuhnya terasa lelah sekali. Dia menoleh ke kiri, melihat tubuh Kinan yang meringkuk, seakan berlindung dari sesuatu yang mengerikan. Dia menatap langit, pikirannya mencoba meluruskan kejadian apa saja yang terjadi di villa ini semenjak kedatangan mereka. Terakhir kali dia datang ke sini pada saat Aji berumur 13 tahun, waktu yang lama untuk mengulang memori. Tidak pernah Aji menyangka kalau ada sesuatu yang menakutkan bersemayam di villa ini. Dia ingat dulu, tidak ada makhluk yang mengganggu. Apakah ini penyebab penjaga tersebut meninggalkan villa? Terbesit di dalam pikiran Aji pertanyaan tersebut. Untuk saat ini Aji enggan meneruskan tebakannya tersebut. Dia bangkit secara perlahan agar Kinan tetap ternyenyak dalam tidurnya. Aji tahu mengalami hal seperti tadi pagi adalah hal yang mengerikan. Bayang-bayang akan selalu menghantui. Dak dak dak. Aji menggedor pintu kamar Andra. "Dra, bangun." Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Sepertinya dia masih nyaman dengan mimpinya. Aji tinggalkan lalu menuju kamar Yuni dan Septi. Namun pintunya sudah dalam keadaan terbuka. Kemana mereka ya? Tanya Aji dalam hatinya. Dia menuju halaman depan. Benar saja ternyata Yuni dan Septi sedang merapikan kebun kecil yang telah Aji selesaikan kemarin sore. "Kalian ngapain? Kan sudah aku rapikan kemarin," ucap Aji kepada Yuni dan Septi. "Kamu itu laki-laki, mana bisa merapikan kebun seperti ini? Kamu lihat saja, ini pohon-pohon kecilnya berantakan." Yuni hanya terdiam, tidak ada sepatah kata darinya. "Yun, kamu tidak apa-apa?" tanya Aji. "Oh, tidak apa-apa kok Ji, cuma aku lagi malas saja bicara," jawab Yuni sambil memetik daun yang layu. "Oh begitu, aku kira kamu kenapa. Yaudah, aku mandi dulu ya, kalian sudah sarapan?" "Sudah Ji, tadi pagi kita buatkan nasi goreng, kita juga sisakan untuk kalian kok." "Oke deh, terima kasih ya Sep, Yun." Hari ini tidak ada kegiatan yang pasti karena mereka kesana hanya bersantai-santai saja. Semenjak kejadian tadi pagi, keadaan villa menjadi seperti berubah. Cuaca di wilayah yang dingin namun terasa panas sekali di dalam villa. Septi kembali merasakan kehadiran makhluk tersebut, begitupun juga Aji. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi. Namun tidak pasti dari mana dan di mana keberadaan makhluk tersebut. Perasaan Septi tidak menentu, seperti banyak mata yang memantau gerak-gerik mereka. Aji pun merasa di dalam villa ini terasa sesak sekali, seakan banyak penghuninya. Sore sudah mendekat, Kinan belum juga terbangun dari tidurnya. Aji dan yang lain merasa aneh, mengapa sampai saat ini Kinan masih terlelap. Andra yang sudah terbangun dari siang tadi mencoba membangunkan Kinan. "Kin, bangun, kamu tidur kuat sekali," ucap Andra sembari menggoyangkan tubuh Kinan. Syukurlah Kinan terbangun, namun tatapannya kosong. Ada yang berbeda darinya. Kinan yang biasa terlihat aktif namun kali ini berubah drastis. "Kamu mandi dulu sana Kin, nanti gabung di ruang TV ya." Kinan hanya mengangguk. Dia langsung bangun dan berjalan menuju kamarnya. Aji melihat wajah Kinan sedikit berbeda, seperti wajah orang lain. Tidak terasa malam kembali datang. Kinan sekarang menjadi sangat pendiam. Semenjak dibangunkan oleh Andra dan kembali ke kamarnya, dia tidak lagi keluar. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Aji mencoba untuk menyapanya, namun urung karena dilarang oleh Septi. Mungkin Kinan masih shock dan ingin menyendiri. Untuk saat ini mereka semua membiarkan Kinan sendiri. Kalau sudah waktunya, dia pasti akan kembali seperti biasa.
Tidak ada yang aneh saat mereka berkumpul di ruang TV. Tidak ada bau kentang, penampakan pun tidak ada. Hingga saatnya semua kembali ke kamarnya masing-masing untuk tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sunyi, suara binatang malam kembali menyelimuti suasana. Tidak ada lagi suara TV yang menyala seperti malam sebelumnya. Andra terlelap dengan cepat. Mungkin karena udara yang sejuk membuatnya mudah mengantuk. Hingga akhirnya Andra bermimpi sesuatu yang mengerikan. Dia bermimpi berada di dalam villa sendiri, tidak terlihat teman-temannya saat itu. Dia mencari ke dalam setiap ruangan, namun tidak menemukannya. Andra menuju halaman depan. Dia masih berusaha mencari teman-temannya, namun tetap saja nihil. Dia berteriak dan tidak ada yang menyaut satupun. Dia melihat pondok penjaga villa dengan kondisi lampu menyala. Terlihat sekilas bayangan seperti orang berjalan. Melihat itu, Andra mencoba menghampiri. Dia pikir mungkin itu salah satu temannya. Dari jauh pondok tersebut terlihat seperti rapi dan bersih, namun saat dekat terlihat akar yang menjulur di dinding dan sampah berserakan di teras depan. Andra melangkahkan kakinya. Teras yang terbuat dari kayu membuat setiap langkah Andra terdengar. Kondisi pintu rumah sedikit terbuka. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dalam. Andra berhenti, jantungnya berdetak kencang. Entah mengapa aura seramnya cukup kental hingga membuat Andra merinding. Tangannya menghampiri gagang pintu yang terbuat dari kayu. Dia dorong secara perlahan. Sembari membuka pintu, Andra mencoba memanggil nama-nama temannya. Ji, Yun, Sep, halo, ucap Andra dengan sedikit bergetar. Tidak ada saut dari dalam. Dia sedikit mengintip ke arah dalam namun tidak melihat siapapun. Kinan, teman-teman, ayolah, ini tidak lucu, keluarlah, ucap Andra yang semakin takut. Tiba-tiba dari arah ujung ruang, Andra melihat sebuah bayangan berwarna hitam menguntip dari belakang dinding. Tidak ada wajah, rambut atau bentuk apapun. Hanya bayangan hitam pekat yang terlihat. Andra memfokuskan penglihatannya ke bayangan tersebut. Dia baru pertama kalinya melihat penampakan seperti itu. Ci, Andra mencoba memanggil bayangan tersebut. Namun saat dipanggil, bayangan itu langsung menghilang. Andra yang penasaran mencoba mendekati. Dengan langkah terburu-buru dia ke sana. Namun ternyata tidak ada siapapun. Andra yang mulai tersadar bahwa itu adalah penampakan makhluk halus. Dia dengan cepat membalikkan badannya dan berjalan menuju pintu keluar. Belum sampai pintu, Andra terhenti. Dia mencium bau yang tidak asing. Bau yang sama saat dia membakar tali kafan sore itu. Bau kentang. Seketika tubuh Andra bergetar, badannya tidak dapat digerakkan sama sekali, seakan bau tersebut menghipnotis tubuhnya untuk diam. Keringat mengucur, kaos yang dia pakai perlahan basah, lalu ada suara yang memanggilnya, suara yang Andra kenal, suara salah satu temannya. Kinan, ya, itu suara Kinan, ucap Andra dalam hatinya. Andra, suara Kinan terdengar lirih. Andra menoleh secara perlahan. Andra pun sebenarnya tidak terlalu yakin kalau suara itu benar suara Kinan. Namun jiwa penasaran Andra begitu besar hingga memaksa untuk melihat. Saat menoleh ternyata tidak ada siapapun. Andra heran karena dia yakin suara itu berasal dari belakangnya. Saat kembali menoleh ke depan, dia terkejut. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Badannya bergetar sangat hebat. Sesosok pocong dengan wajah yang hitam tanpa mata dan bagian dalam mulutnya terlihat oleh Andra. Sangat jelas hingga membuat Andra berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhnya tetap tidak dapat bergerak. Dia ingin kabur namun usahanya sia-sia. Andra merasakan tubuhnya lemas. Tenaganya hilang saat melihat pocong tersebut. Namun entah mengapa seperti ada yang menahannya. Hampir 1 menit sosok tersebut berada di depan Andra dengan kondisi melayang dan diam. Sosok tersebut terlihat seolah marah, seperti ada hal yang tidak disukai oleh sosok tersebut dan berniat membalaskan dendamnya. Tubuh yang transparan membuat Andra dapat melihat benda yang berada di belakang pocong tersebut. Dengan kondisi seperti itu, Andra sudah pasrah. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia ingin rasanya pingsan dan memejamkan matanya, namun sosok tersebut seperti tidak mengizinkannya. Sosok itu ingin Andra melihatnya dengan jelas. Akhirnya pocong tersebut perlahan menghilang, tepat di depan mata Andra. Sesudah pergi, tubuhnya dapat digerakkan. Dia terhuyung dan terjatuh di atas lantai pondok tersebut. Penglihatannya memudar lalu menjadi gelap. Andra pingsan tidak sadarkan diri.
Di dalam pingsan tersebut, Andra seperti bermimpi kembali. Dan yang aneh adalah, mimpi tersebut sama dengan kejadian tersebelum Andra pingsan. Kejadian yang sama, melihat sosok yang sama dan pingsan di tempat yang sama pula. Dia merasa seperti dipermainkan oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya dalam satu momen, Andra tersadar kembali dari pingsannya. Ada suara yang memanggil Andra. "Andra, tolong aku." Andra tidak mengenal suara tersebut, namun terdengar seperti kesakitan. Saat mendengar suara tersebut, Andra masih dalam keadaan mata tertutup. Dia seakan tidak mempunyai keberanian untuk membuka matanya. Andra mencoba membaca doa di dalam hatinya, namun sulit sekali rasanya. Dia merasa tidak mengingat apapun. Sampai akhirnya ada suara yang membuat Andra terdiam kembali. Tubuhnya bergetar kencang. Dia memaksa memejamkan matanya dengan keras. Serak, serak, serak. Suara itu berasal dari belakang tubuhnya, seakan mencoba mendekat. Setelah suara tersebut menghilang, muncul kembali bau yang Andra takuti. Bau kentang yang kini bercampur dengan bau anyir. Saat itu juga Andra panik dan langsung membuka matanya. Namun saat matanya terbuka, dia melihat kain yang lusuh tepat berada di depan wajahnya. Andra terdiam, pikirannya kacau. Matanya perlahan mengikuti alur kain lusuh tersebut yang menuju ke atas. Namun saat mencapai tengah, Andra tersadar. Itu bukanlah kain biasa, namun sosok pocong yang membuatnya pingsan. Kali ini tanpa pikir panjang, Andra bangkit dan berlari melewati sosok itu. Dia berlari tanpa henti, tidak terasa air matanya jatuh dan membasahi wajahnya. Andra masuk ke dalam villa dan masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak tahu kemana teman-temannya pergi, dia tidak peduli. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya lari dari sosok pocong tersebut. Sesampainya di kamar, Andra berlindung di balik selimutnya. Dia memejamkan matanya, namun kali ini sulit. Dia kembali pasrah dan menangis sejadi-jadinya. Tolong aku," ucap Andra dengan terbata-bata. Tiba-tiba ada bunyi hentakan dari arah pintu kamarnya. Brak! Andra mendengar suara itu terkejut. Jantungnya makin berdetak sangat kencang. Rasanya dia ingin kembali pingsan namun tidak bisa. Setelah suara hentakan itu, ada suara tangisan dari arah luar kamar Andra. "Kinan," ucap Andra dalam hatinya. Suara tangisan itu sangat mirip dengan Kinan. Namun kali ini Andra tidak ingin tertipu seperti sebelumnya. Andra tetap diam di bawah selimut. Dia berharap ini semua akan berakhir. Dia tidak dapat membedakan apakah sedang bermimpi atau nyata. Dia mencoba menggigit tangannya dan terasa sangat sakit. Sosok tersebut membuat mimpi Andra seperti kenyataan. Hal tersebut hampir membuat Andra gila. Sesaat suara hening. Tidak ada suara sedikit pun dari arah luar kamarnya. Tangis Andra pun perlahan terhenti. Getaran tubuhnya pun begitu. Andra ingin membuka selimutnya, namun keberaniannya tidaklah cukup. Dia tetap bertahan walau rasa panas dirasakan tubuhnya. Kembali bau kentang dan anyir melewati penciuman Andra. Dia pun makin menguatkan pegangan dan menarik selimutnya kencang. Pikirnya agar sosok tersebut tidak dapat menarik selimutnya. Matanya memejam kembali. Dalam pikirnya hanya terbesit kata-kata, ayo pingsan, aku mohon pingsan," ucap Andra dalam pikirannya. Namun tetap saja dia tidak bisa melakukannya. Rasa ingin pingsan yang besar sepertinya tidak dapat membantu. Andra tidak lagi mencium bau kentang itu. Dia mencoba membuka matanya perlahan. "Ah!" teriak Andra sangat keras. Sosok tersebut berada di dalam selimut bersama Andra dan persis tepat di depan wajahnya, berjarak sekitar 20 cm saja. Bau busuk dan bau darah tercium oleh Andra. Wajah yang hitam keriput dengan beberapa bagian tulang terlihat oleh Andra. Andra tidak dapat berkedip, mulutnya menganga dan air matanya mengalir membasahi bantal. Di saat sosok pocong tersebut berada di depannya, Andra terbangun. Dia melihat Aji, Yuni dan Septi berada di sekitarnya. Dia merasa beruntung, ternyata itu semua hanyalah mimpi semata. Namun dia terheran mengapa terasa sangat nyata. Andra menangis dan memeluk Aji yang berada di samping tubuhnya. Melihat itu, Aji bingung ada apa dengan Andra. "Dra, kamu mimpi buruk ya?" "Terima kasih, Ci. Terima kasih, lu udah bangunin aku," ucap Andra yang terbata-bata karena menangis. Iya Ci, iya. Sudahlah, kamu laki-laki tidak pantas menangis," balas Andra. Aji meminta Septi untuk mengambilkan segelas air putih di dapur. Dengan sigap, Septi langsung berjalan.
Yuni hanya terdiam. Dia sudah paham apa yang terjadi dan kali ini tidak pingsan. Andra bercerita apa yang dia alami di mimpinya. Mendengar itu, Aji meminta Andra untuk jujur apa yang dia lakukan selama di villa tersebut. Belum bercerita, suara teriakan terdengar dari arah dapur. Aji, Yuni, dan Andra yang terkejut langsung menghampiri asal suara tersebut. Mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Septi. Saat sampai di dapur, mereka melihat Septi dengan posisi terduduk dan menangis. Yuni langsung memeluk Septi dan bertanya apa yang terjadi. Saat Septi sedang menuangkan air ke dalam gelas, ada bau kentang yang menyeruak di dapur, namun Septi tetap tenang saat itu. Dia tahu ada yang mengawasinya semenjak keluar dari kamar Andra, namun dia tidak pedulikan. Hingga saat menuangkan air tersebut, Septi menoleh ke kanan karena ada sesuara gesekan di dinding arah luar. Namun saat menoleh, Septi melihat sosok pocong yang sedang memperhatikannya dengan tubuh setengah berada di luar. Kali ini, sosok yang Septi lihat berbeda dengan apa yang Andra lihat. Andra yang belum pulih dari ketakutannya bertanya kepada Septi seperti apa sosoknya. Namun setelah dijelaskan, Andra heran mengapa berbeda dengan apa yang ada di mimpinya. "Sep, kok beda dengan apa yang aku lihat di mimpi tadi ya?" ucap Andra dengan sedikit gemetar. "Aku tidak tahu, Andra," ucap Septi yang melihat Andra namun langsung membuang pandangannya ke arah lain. Septi meminta Andra untuk membaca-baca doa. "Kenapa, Sep? Kenapa aku harus baca-baca doa?" tanya Andra yang kebingungan dengan permintaan Septi. "Di belakang kamu ada itu," ucap Septi sembari menunjuk ke arah belakang Andra dan satu tangannya menutup wajah. "Ada apa, Sep? Tolong jangan menakut-nakuti," ucap Andra yang langsung merinding. Karena penasaran, Andra ingin menoleh, namun dilarang oleh Septi. Begitupun dengan Aji dan Yuni. Andra perlahan merebahkan tubuhnya. Dia duduk tepat berada di depan Septi. Yuni pun begitu. Dia langsung memeluk Septi dengan keadaan menangis. Mereka berempat saling mendekatkan dirinya. Aji mencoba menenangkan suasana, namun rasa takutnya pun perlahan muncul. Seakan rasa takut teman-temannya menular kepadanya, Aji pun ikut merasa merinding mendengar perkataan Septi. Di sisi lain, Aji sudah merasakan kehadiran makhluk tersebut, namun dia lebih memilih diam. Namun bukan berarti dia berani. "Semuanya, kita baca doa ya. Semoga kita baik-baik saja," pinta Aji kepada teman-temannya. Mereka berdoa bersama, membungkukkan tubuhnya masing-masing. Bau kentang itu pun tidak juga menghilang, namun makin menguat aromanya. Saking kuatnya hingga membuat Yuni merasakan mual luar biasa. Aji meminta Yuni untuk menutup hidungnya, namun tetap saja bau tersebut tercium. Septi menaikkan kepalanya. Dia mencoba melihat sekitar. Awalnya dia berniat ingin tahu apakah sosok tersebut masih berada di sana. Ternyata sudah menghilang. Septi sedikit tenang namun masih merasa was-was karena dia masih merasakan kehadirannya. "Ayo, kita pindah ke kamar," ajak Septi ke yang lain. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung bangkit dan berlari ke arah kamar yang berada di dekat pintu masuk. Namun saat melewati depan pintu kamar Kinan, Aji berteriak. Dia merasa khawatir dengan keadaan Kinan. "Kalian duluan, aku jemput Kinan dulu ya." "Aji, kita pulang aja yuk. Aku takut banget, Ji," pinta Yuni yang terlihat ingin menangis. Aji diam sejenak, dia memikirkan permintaan Yuni saat itu. "Kalian ke kamar dulu, nanti kita bicarakan di sana." Mendengar perkataan Aji, mereka langsung bergegas ke kamar Andra. Sementara Aji langsung masuk ke dalam kamar Kinan. Namun saat pintu terbuka, Aji tidak menemukan Kinan. Dia memeriksa sampai lemari pun tidak ada sama sekali. Melihat hal itu, Aji panik dan langsung menuju kamar Andra. Dia heran kemana perginya Kinan. Aji berlari. Dia buka pintu kamar Andra dengan keras sehingga mengagetkan teman-temannya. "Kinan hilang!" teriak Aji. Mereka pun ikut terlihat panik. Tanpa banyak bicara, semuanya langsung keluar menuju kamar Kinan. Benar saja, ternyata Kinan tidak ada. Aji langsung mengajak teman-temannya untuk mencari di setiap ruang dan kamar yang ada di villa tersebut. Namun hasilnya nihil. Kinan tetap saja tidak ketemu. Di samping pencarian, bau kentang tersebut masih saja tercium. Aji dan teman-temannya seakan tidak peduli dengan bau tersebut. Rasa panik mereka seakan mengalahkan ketakutannya akan aroma bau kentang dan anyir itu. "Semuanya, ayo kita ke halaman depan," ajak Aji kepada teman-temannya. Dengan langkah cepat mereka semua menuju halaman. Tidak lupa Aji membawa satu-satunya penerang, yaitu senter yang dia temukan di dalam pondok. Kali ini mereka semua harus berpencar untuk mencari Kinan. Yuni bersama Aji dan Andra bersama Septi.
Awalnya Aji meminta Andra untuk memeriksa pondok namun langsung ditolak olehnya. Dia seakan trauma setelah mimpi tadi. Aji mengerti maksud Andra, maka dia memintanya untuk memeriksa bagian belakang villa. Sementara Aji dan Yuni memeriksa pondok tersebut. "Ji, kamu lupa, kita cuma punya satu senter," ucap Septi kepada Aji yang baru saja ingin berjalan menuju ke pondok. Mungkin karena panik, Aji sampai lupa akan hal tersebut. Akhirnya Aji mengusulkan untuk memeriksa bersama-sama. Aji berada di depan dan Andra di belakang, sementara Yuni serta Septi berada di tengah mereka. Perlahan langkah Aji memimpin di depan. Semuanya saling berpegangan, seakan tidak ingin dipisahkan. Saat berada di depan pondok, Andra kembali melihat sesuatu seperti di mimpinya itu. Dia melihat sebuah bayangan di dalam berjalan melewati jendela. Entah yang lain sadar atau tidak, namun Andra diam saja. Di samping itu badannya mulai gemetar karena kembali terbayang kejadian di mimpinya. "Ci, aku takut," ucap Yuni yang sudah mulai gemetar. Mendengar perkataan Yuni, Septi menguatkan genggaman tangannya kepada Yuni. Dia bermaksud untuk menenangkannya agar tetap kuat. Kaki Aji menginjak teras kayu pondok itu. Tiba-tiba lampu di dalam pondok tersebut meledak hingga membuat Aji dan yang lain terkejut. Melihat hal itu, mereka langsung mundur dan kembali ke halaman depan. Rasa takut luar biasa dirasakan oleh mereka semua. "Gimana ini, Ci?" tanya Andra yang terlihat berkeringat. "Aku juga tidak tahu, Andra. Aku pun tidak berani." "Biar aku saja yang ke sana," ucap Septi mengagetkan semuanya. "Yakin kamu, Sep?" tanya Andra. "Iya, ini semua tidak akan selesai kalau kita hanya begini-gini saja, Andra." Aji hanya terdiam, seakan kata-kata Septi seakan menyindir dia sebagai laki-laki. "Aji, sini senternya," pinta Septi. Dia langsung menyodorkan senter tersebut ke Septi. Dia seakan pasrah bila Septi berjalan sendiri ke pondok tersebut. Namun dalam pikirannya ingin sekali menemani Septi, tapi ketakutannya seakan berusaha menutupi keinginan itu. Septi berjalan meninggalkan Aji, Yuni, dan Andra. "Sep, tunggu." Tiba-tiba Aji memanggil Septi. Kali ini Aji tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia tidak ingin temannya kembali hilang tanpa pengawasannya. Andra dan Yuni hanya terdiam di halaman melihat Septi dan Aji berjalan menuju pondok. Hawa dingin saat itu cukup menusuk hingga membuat Yuni menggigil. "Jam berapa, Yun? Kamu bawa handphone kan?" tanya Andra. "Ah, enggak, Andra, handphone aku di dalam kamar." "Yun, kita kok bodoh sekali." "Maksud kamu?" tanya Yuni yang heran dengan perkataan Andra. "Handphone kita kan ada lampunya, kenapa tidak kita pakai untuk bantu mencari bagian belakang villa?" "Astaga, Andra, iya, ayo kita ambil," ajak Yuni sembari menarik tangan Andra. Saat memasuki villa, bau kentang tersebut ternyata masih ada. Seketika Andra dan Yuni merasakan merinding yang luar biasa. Dengan langkah kaki yang cepat, Andra dan Yuni menuju kamarnya. Sampai-sampai Andra tersandung sesuatu yang berada di balik sofa dan terjatuh. Yuni langsung membalikkan badannya saat tahu Andra terjatuh. "Kamu tidak apa-apa, Andra?" tanya Yuni. "Tidak apa-apa, Yun." "Kenapa ya aku tadi?" jawab Andra yang kebingungan. Anehnya tidak ada apapun di situ. Tidak ada benda dan posisi sofa pun cukup jauh. "Sudah, jangan dipikirkan. Ayo Andra, lanjut jalan," ucap Yuni sembari menarik tangan Andra. Walau begitu, tetap saja Andra memikirkannya. Dia masih penasaran apa yang membuatnya tersandung. Sementara itu Aji dan Septi sudah berada di dalam pondok. Bau kentang dan anyir mulai tercium. "Aji, kamu yang benar saja. Aku kan cewek, kenapa jadi aku yang di depan?" ucap Septi yang kesal. "Loh, ini zamannya emansipasi kan? Katanya mau kesetaraan. Ya udah, jadi sama aja dong." "Kamu itu lagi begini masih saja bicara seperti itu. Ini pegang senternya, kamu di depan." Dengan wajah sedikit kesal, Aji menuruti permintaan Septi. Keadaan dalam pondok sangat gelap. Cahaya senter Aji mencari keberadaan Kinan yang belum juga ketemu. Septi dan Aji sama-sama merasakan aura negatif yang sangat kuat, hingga membuat Septi merasakan mual di perutnya. Energi tersebut seakan menusuk-nusuk. Keringat pun mengucur di dahi Septi dan juga punggungnya. "Ji, kamu ngerasain juga kan?" "Iya, Sep, aku juga dari tadi merasa mual dan pusing," jawab Aji dengan lemas. Saat cahaya senter menyinari sofa yang berada di pondok tersebut, ada sesuatu yang bersembunyi di balik sofa tersebut. "Sep, itu kaki. Kinan, Kinan!" Dia langsung berlari menghampiri kaki tersebut. Begitu juga dengan Septi, mengikuti dari belakang.
Namun saat sampai dan melihat ke balik sofa, Aji dan Septi terkejut karena apa yang mereka lihat hanya sepotong kaki sampai lutut saja. Aji dan Septi langsung membalikan badannya dan berlari ke arah luar. Mereka masih tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Apa salah mereka hingga diganggu seperti ini? Aji dan Septi berhenti di teras depan pondok dengan nafas yang terputus-putus. Septi menoleh ke arah halaman depan villa. Betapa kagetnya dia karena dengan jelas Septi melihat sosok yang selama ini menakuti mereka. Sosok pocong tersebut sedang berdiri persis di tengah halaman tengah. Septi hanya dapat terdiam. Sosok pocong tersebut seakan sedang memperhatikan ke arah dalam villa. Tiba-tiba muncul suara tertawa dari arah dalam pondok hingga membuat Aji dan Septi terkejut. Suara tertawa tersebut seperti ketawa kuntilanak. Aji dan Septi terdiam. Mereka seakan terjebak. Aji yang tadinya ingin mengajak Septi ke halaman depan ditahan olehnya. "Ji, kamu lihat di situ," ucap Septi sembari menunjuk ke arah halaman. Aji menoleh. Dia pun merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kenapa dia ada di situ, Sep?" tanya Aji kepada Septi. "Aku juga tidak tahu, Ji. Andra dan Yuni di mana ya? Mereka kan tadi ada di halaman depan, Ji." Mereka berdua di dalam kebingungan tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu Andra dan Yuni yang sudah mendapatkan handphonenya langsung berlari menuju halaman depan. Namun beberapa dengan pintu keluar, Andra menarik tangan Yuni. Andra melihat sosok pocong tersebut sedang berdiri dan menatap ke arah mereka. Entah kenapa Yuni tidak menyadarinya. "Kenapa, Andra? Ayo cepat, aku takut." Itu Yun," ucap Andra sembari menunjuk ke arah halaman depan. Namun Yuni tidak melihat apapun di sana. Sosok tersebut seperti hanya menampakkan dirinya ke orang tertentu saja. Dengan cepat Andra menarik Yuni menuju kamarnya, bersembunyi dari sosok pocong tersebut. Yuni yang masih terheran apa yang dilihat oleh Andra hanya mengikuti saja. Sesampainya di dalam kamar, Andra langsung menutup pintu dan duduk di batas kasurnya. "Kamu kenapa sih, Indra? Aku tidak lihat apa-apa loh." "Sumpah Yun, aku lihat pocong itu di depan." Di saat Andra dan Yuni berbincang, terdengar suara benda bergeser dari arah luar kamarnya. Mendengar hal itu, Andra menyuruh Yuni untuk tidak mengeluarkan suara. Dengan seksama Andra menguping, mencoba menerka dari mana arah suara itu. "Dra, itu suara apa? Aku takut," bisik Yuni kepada Andra. Andra mencoba mengintip dari sela bawah pintu. Wajahnya perlahan menempel ke lantai yang terasa dingin. Dengan jantung yang berdetak cukup kencang, Andra menunggu sesuatu yang melewati depan pintu kamarnya. Hingga akhirnya sesuatu yang Andra tunggu datang. Sesosok tubuh sedang merangkak, namun Andra tidak mengetahui tubuh siapa itu. Dengan seksama Andra memperhatikan tubuh itu bergeser ke arah luar villa. Dari pakaian seperti bukan manusia, putih lusuh dan ada beberapa bagian seperti noda darah. Yuni yang penasaran pun ikut merebahkan kepalanya untuk melihat. Namun saat melihat itu, Yuni tidak dapat menahan suaranya. Dengan sigap Andra menutup mulut Yuni. "Yun, shh," bisik Andra kepada Yuni yang terlihat mulai menangis dan bergetar. Setelah sosok itu menghilang, Andra dan Yuni kembali ke atas kasurnya. Mereka tidak tahu harus kemana dan harus bagaimana. Mereka seakan terbagi menjadi dua kelompok yang sama-sama terjebak. Septi dan Aji masih terpaku di teras pondok. Sebenarnya harapan saat ini adalah mereka berdua yang dapat merasakan dan mempunyai sedikit keberanian. "Sep, ayo kita pulang," ucap Aji secara tiba-tiba. "Gila kamu ya, Ji. Bagaimana dengan Kinan?" tanya Septi yang kesal. "Kita bisa jemput dia besok siang, Sep. Keadaan sekarang sudah tidak memungkinkan," jawab Aji yang sudah mulai lemas. Namun Septi tetap saja dengan pendiriannya. Dia tidak ingin meninggalkan Kinan di villa ini. Tiba-tiba pintu pondok yang terbuka secara mengejutkan tertutup dengan sangat keras. Aji dan Septi yang berada di situ langsung terkejut. Tidak mungkin pintu tersebut menutup oleh angin. Septi menoleh ke arah jendela pondok yang gelap. Dia merasakan ada aura negatif di dekatnya. Begitu juga Aji. "Ji." "Iya, aku tahu, Sep," jawab Aji yang mengerti maksud Septi. Aji menggunakan senternya untuk melihat ke arah dalam pondok. Namun yang dia lihat membuat jantungnya kembali berdetak kencang. Sesosok pocong sedang berdiri memperhatikan mereka berdua. Kali ini sosok tersebut mempunyai bola mata yang menyala berwarna merah. Kali ini jaraknya sudah terlalu dekat. Aji langsung menarik tangan Septi dan berlari ke arah dalam villa. Mereka tidak peduli dengan sosok pocong yang sedang berdiri di halaman depan. Sesampainya di dalam villa, Aji berteriak memanggil nama Andra dan Yuni. "Dra, Yun."
Andra dan Yuni yang mendengar suara Aji langsung bergegas keluar kamarnya. Yuni langsung memeluk tubuh Septi sambil menangis. Aji melihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 03.45 pagi. Tanpa bicara, Aji menuju kamarnya dan mengambil kunci mobilnya. Setelah dapat, Aji keluar dan mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam mobil. Septi yang awalnya melarang kali ini terlihat mengikutinya saja. Mereka berempat berlari ke arah mobil Aji yang berada di ujung halaman. Setelah di dalam, Aji mencoba menyalakan mobil dengan keadaan panik. Saat Aji berusaha menyalakan mobil, Andra yang berada di samping Aji melihat ke arah villa. Dia melihat sosok Kinan berdiri di tengah pintu masuk. Dia seakan memperhatikan teman-temannya yang panik dan ingin pergi dari sana. "Ci, lihat sana Ci, itu Kinan!" teriak Andra. Mendengar Andra bicara seperti itu, Aji menoleh ke arah villa. Andra langsung berinisiatif untuk menarik Kinan dari sana. Dia keluar dari mobil dan berlari ke arah pintu masuk villa. Namun tinggal beberapa langkah ke arah pintu, tubuh Kinan seperti tertarik sesuatu ke arah dalam. Andra berhenti. Dia ragu ingin melanjutkan atau tidak. Namun kali ini Andra tidak peduli. Dia langsung berlari kembali ke arah dalam villa. Dengan nekat dia berlari ke dalam, namun sunyi. Tidak ada tubuh Kinan di dalam sana. Aji berjalan perlahan mengamati sekitar villa. Saat berada di ruang TV, tiba-tiba pintu depan tertutup dengan sangat keras hingga Andra terkejut mendengarnya. Brak! Andra mencoba ke arah pintu, namun muncul sosok pocong tersebut. Kali ini tidak hanya satu, namun ada dua sosok pocong yang melayang di depan pintu masuk itu. Dua sosok dengan bentuk wajah yang berbeda. Aroma bau kentang yang kuat disertai aroma anyir membuat Andra merasa mual. Tubuh Andra terasa sangat lemah saat itu. Dia terduduk di lantai. Dia pasrah. Kali ini Andra tidak dapat kemanapun. Tiba-tiba ada yang keluar dari arah dalam kamar Andra. Itu adalah Kinan. Namun ada yang berbeda dari Kinan. Ada sesuatu yang berada di dalam tubuhnya. Dia seperti orang yang kesurupan. Tatapannya pun kosong tanpa berkedip sedikit pun. Kinan, kamu lancang. Kamu membuat kami marah. Tiba-tiba Kinan berbicara. Mendengar itu Andra terdiam. Awalnya dia tidak paham apa maksud pembicaraan tersebut. Namun terlintas di dalam pikirannya tentang tali kafan yang dia bakar. Andra langsung meminta maaf dengan menangis. Dia meminta ampun karena telah membakar tali kafan tersebut. Di samping itu Aji curiga kenapa Andra tidak juga kunjung keluar dari arah dalam villa. Selain itu Aji melihat pintu villa tertutup secara tiba-tiba. Dia langsung berlari ke arah pintu, namun seperti terkunci dari arah dalam. Aji menggedor-gedor pintu itu dan berteriak, namun Andra seperti tidak mendengarnya. Aji berlari ke arah belakang villa melewati pintu belakang. Ternyata terkunci. Aji mencari cara untuk masuk ke dalam. Dia menuju gudang dan mengambil sebuah besi untuk memecahkan kaca jendela. Namun saat pintu gudang terbuka, Aji terkejut karena ada tubuh Kinan yang tertidur di dalam sana. Tanpa pikir panjang, Aji langsung membawa tubuh Kinan ke dalam mobil dengan susah payah. Sambil menggendong Kinan, Aji mencoba memanggil-manggil namanya, namun tidak ada respon dari Kinan. Saat sampai di mobil, Septi dan Yuni yang melihat Aji membawa Kinan langsung membantu. Yuni menangis. Dia pun ikut coba menyadarkan Kinan yang terlihat seperti pingsan. Setelah itu Aji kembali ke arah jendela kamar Andra. Kebetulan kamar tersebut mempunyai jendelanya. Dengan keras Aji memecahkan kaca tersebut dan langsung ke dalam dengan susah payah. Namun saat sudah di dalam, Aji melihat tubuh Andra dalam keadaan tergeletak di lantai. Kembali Aji menggendong dengan susah payah karena tubuh Andra yang cukup besar dan berat. Syukur tidak ada gangguan saat itu, hanya aroma bau kentang yang terasa sangat kuat. Aji pun merasakan kehadiran makhluk itu, namun tidak menampakkan dirinya. Setelah badan Andra berhasil dibawa ke mobil, Aji berlari ke arah pintu gerbang villa, lalu kembali ke mobil dan meninggalkan villa tersebut. Saat berjalan menuju gerbang, Aji melihat sosok pocong yang berdiri memperhatikan mereka pergi dari arah jendela pondok. Aji langsung membuang pandangannya dan fokus mengendarai mobilnya. Mereka pergi meninggalkan barang-barang penting. Mereka tidak peduli dengan itu semua, karena untuk saat ini mereka selamat. Dengan kecepatan tinggi Aji mengendarai. Dia ingin cepat sampai ke rumahnya. Dengan keadaan mengantuk Aji mengendarai. Mobil sudah berada di dalam jalan tol menuju kota. Septi mewanti-wanti Aji untuk berhati-hati karena dia tahu Aji terlihat sangat lelah.
Tujuan utama Aji sekarang adalah mengantar teman-temannya ke rumahnya, dan pertama adalah rumah Kinan. Saat sampai ke rumahnya pun dia masih belum sadarkan diri. Begitu juga dengan Andra. Awalnya Aji ragu, namun dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak tahu harus kemana selain diantar ke rumahnya. Resiko pasti ada, namun dia siap menanggungnya. Sesampainya di rumah Kinan, Ishak tangis menyambut. Ibunya Kinan menangis melihat anaknya kembali dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu. Aji menjelaskan apa yang terjadi secara jelas dan perlahan. Untung sang ibu Kinan mengerti. Aji dan yang lain pamit mengantar Andra ke rumahnya. Sama halnya dengan Kinan, orang tua Andra juga menyambut anaknya dengan isak tangis. Ayahnya Andra yang mempunyai kelebihan dalam indera penglihatan, sepertinya sudah paham apa yang terjadi oleh anaknya. "Bapak tahu apa yang terjadi dengan Andra. Bapak tidak akan menyalahkan kalian semua," ucap Bapak Andra kepada Aji, Septi, dan Yuni. Setelah dirasa cukup, Aji, Septi, dan Yuni berpamitan. Sekarang mengantar mereka berdua. "Kita harus bagaimana, Ci? Aku merasa tidak enak dengan ibunya Kinan, apalagi ayahnya sudah tidak ada," tanya Septi ke Aji dengan raut wajah yang sedih. "Nanti kita pikirkan ya, Sep. Sekarang kita istirahat dulu," jawab Aji sambil mengendarai mobilnya. Septi dan Yuni saat ini sudah berada di rumahnya masing-masing. Begitupun dengan Aji. Selama 3 hari ini tidak ada komunikasi antar mereka. Seakan semuanya syok dengan kejadian saat itu. Aji yang ingin sekali rasanya menjenguk Kinan dan mencari tahu keadaannya, namun keberaniannya untuk menghadapi ibu Kinan adalah hal yang sangat sulit. Niat tersebut selalu urung begitu saja. Hingga akhirnya hari keempat, sebuah panggilan diterima ibu Aji. Panggilan itu untuk Aji yang berasal dari keluarga Kinan. "Assalamualaikum, Aji," terdengar suara yang tidak asing. "Waalaikumsalam, Ibu." Ibu Kinan ternyata yang menelponnya. Aji diminta untuk datang ke rumah Kinan dikarenakan dia sudah tersadar 2 hari yang lalu. Dengan tergesa-gesa, Aji bersiap-siap untuk menuju ke sana. Namun tidak lupa Aji mengajak Septi dan Yuni juga. Mereka bertiga saat ini sudah berada di rumah Kinan. Hal yang lebih mengejutkan adalah di sana pun ternyata ada Andra juga. Namun kondisi mereka berdua sangat mengerikan. Tatapan kosong, seakan tidak ada jiwa di dalam tubuhnya. Seorang lelaki yang berumur sekitar 45 tahunan berada di sisi mereka. Aji, Yuni, dan Septi tidak mengenalnya, namun dari cara berpakaiannya seperti orang yang mengerti akan hal-hal gaib. "Aji, Septi, Yuni," ucap lelaki itu. "Iya, Pak," jawab Aji yang kebingungan bagaimana lelaki itu mengetahui namanya. "Saya Sofyan. Di sini saya akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan teman kita Kinan dan Andra." Aji, Septi, dan Yuni semakin penasaran mendengarnya. Mereka pun ingin tahu ada apa dengan temannya hingga menjadi seperti itu. Bapak Sofyan menjelaskan kalau dia sudah tahu apa yang terjadi di villa sana dan apa penyebabnya. Namun Bapak Sofyan tidak ingin memberitahu siapa yang menjadi biang keladi atas kejadian itu semua. Beliau tidak ingin nantinya semua pihak saling menyalahkan. Sebuah keputusan yang benar diambil oleh Bapak Sofyan. "Kita semua harus ke sana." Aji, Septi, dan Yuni terkejut mendengarnya. Mereka masih dalam keadaan syok dan sekarang harus kembali ke villa itu. "Apakah Yuni dan Septi tidak apa-apa kalau tidak ikut ke sana, Pak? Biar saya saja yang mewakili mereka." "Oh, tidak apa-apa. Yang penting ada 1 orang sebagai pendamping saya nanti di sana." Setelah bersepakat, keluarga Kinan dan keluarga Andra beserta Aji berangkat kembali ke villa tersebut. Sebuah kebenaran sebentar lagi akan terungkap. Aji sangat penasaran akan hal itu. Perjalanan kembali ke villa itu sepertinya tidak berjalan dengan mulus. Beberapa kali ban mobil Aji dan keluarga Andra meletus secara tiba-tiba hingga hampir membuat kecelakaan. "Ada yang tidak ingin kita ke sana," ucap Pak Sofyan. Bapak Sofyan menyarankan semuanya untuk tabah dan beristighfar. Semoga perjalanan mereka aman dan sampai tujuan. Perjalanan yang seharusnya menempuh 2 jam menjadi 4 jam lebih karena kejadian ban meletus tersebut. Akhirnya sampailah mereka di depan villa. Mobil Aji menjadi yang pertama masuk ke arah halaman. Pintu gerbang masih terbuka dan anehnya, Aji merasa villa tersebut kembali seperti semula. Sampah dan daun yang berserakan mengotori halaman. Aji melihat kebun kecil di halaman juga mengalami hal yang sama, tidak terurus kembali.
benar-benar seperti pertama kali mereka datang. Namun Aji diam saja, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Mobil diparkirkan di halaman depan bersamaan dengan mobil keluarga Kinan dan Andra. Aji dan Pak Sofyan melangkah ke arah villa. Posisi villa dalam keadaan pintu tertutup, padahal saat meninggalkan villa tersebut dalam keadaan terbuka. Aji menoleh ke kanan. Terlihat mobil Andra masih berada di tempatnya. "Sebentar, biar saya duluan ya," ucap Pak Sofyan menghentikan langkah Aji. Dia terlihat melakukan gerakan-gerakan yang Aji tidak tahu, entah apa yang dilakukan oleh Pak Sofyan. Setelah itu Pak Sofyan mengajak Aji untuk masuk ke dalam. Saat pintu dibuka, Aji kembali terkejut karena dalam villa tersebut benar-benar kembali dalam keadaan kotor kembali. Ini hal yang sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Bapak Sofyan meminta Aji untuk membawa tubuh Kinan dan Andra ke dalam villa, namun orang tuanya dilarang untuk ikut. Menurutnya, yang di sini harus yang bersangkutan dengan kejadian di sini. Beliau tidak ingin yang lain menjadi korban juga. Setelah semuanya sudah berada di tengah ruangan villa, Bapak Sofyan menutup pintu rapat-rapat. "Aji, tolong kamu jaga tubuh Kinan dan Andra ya," pinta Pak Sofyan. "Baik, Pak." Pak Sofyan duduk di depan mereka bertiga. Tiba-tiba Aji merasakan kehadiran mereka. Aji merasakan banyak sekali yang datang. Aura mistis sangat kental dan kuat hingga membuat Aji merinding hebat. Jantungnya pun langsung berdetak sangat cepat. Dia melihat Bapak Sofyan melakukan gerakan-gerakan. Sepertinya beliau sudah memulainya. Sesaat keadaan hening. Tidak ada suara apapun dalam ruangan itu. Aji pun terdiam. Dia mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba sebuah gumaman yang seram, entah dari mana asalnya, terdengar di ruangan tersebut. Aji terdiam. Dia menutup matanya karena tidak ingin melihat sesuatu. "Tolong jelaskan, kenapa kalian mengambil sukma anak-anak ini?" teriak Pak Sofyan secara tiba-tiba. Namun sepertinya makhluk tersebut menjawabnya secara batin, hingga Aji tidak mengetahui percakapan mereka secara jelas. "Kembalikan, atau saya bakar kalian semua!" Bapak Sofyan kembali teriak. Aji bingung, apa yang harus dia lakukan sekarang. Tiba-tiba dia melihat Bapak Sofyan bangkit dan mengambil posisi kuda-kuda. Aji membuka matanya. Ternyata dua sosok makhluk pocong tersebut berada di depan Bapak Sofyan. Secara jelas Aji melihat sosok itu melayang di atas lantai dan tinggi sekali hingga hampir mengenai atap rumah. Dia tidak dapat apa-apa. Aji terdiam melihat sosok menakutkan tersebut. Wajahnya yang hancur dengan mata yang menyala merah, seakan marah dengan kehadiran Bapak Sofyan. Karena tidak kuat, Aji menutup wajahnya dengan kedua lututnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan disertai cahaya terang, namun tidak membekas apapun di dalam ruangan itu. Aji membuka matanya. Dia tidak melihat sosok pocong tersebut, namun Bapak Sofyan terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. "Bapak, tidak apa-apa kan?" tanya Aji yang khawatir. "Tidak apa-apa, sekarang kamu pegang tubuh temanmu ya. Saya ingin menarik sukma mereka dari alam sana." "Baik, Pak." Bapak Sofyan kembali melakukan gerakan dan diam. Aji melihat ekspresi wajahnya sangat serius. Darahnya mengalir melewati dagunya dan menetes ke baju koko yang Bapak Sofyan pakai. Tiba-tiba tubuh Kinan dan Andra seperti terhentak. Aji pun langsung memegangnya dengan kuat. Tubuh Kinan dan Andra seakan ingin terjatuh. Mereka berdua secara tiba-tiba tidak sadarkan diri. "Sudah, kamu letakkan saja tubuhnya dan panggil kedua orang tuanya." "Baik, Pak." Dia langsung bangkit dan memanggil orang tua Kinan serta orang tua Andra. "Anak kalian sukmanya sudah kembali, namun membutuhkan waktu untuk kembali sadar. Silakan bawa mereka ke mobil," ucap Pak Sofyan. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya langsung menggendong Kinan dan Andra ke mobil. Sementara Aji sibuk mengambil semua barang teman-temannya di kamar masing-masing, baju sampai handphonenya. Aji memastikan tidak ada yang tertinggal satupun di villa tersebut. Setelah yakin tidak ada yang tertinggal, Aji menghampiri keluarga Kinan dan Andra serta Bapak Sofyan yang sudah menunggunya di halaman depan. Tidak lupa mobil Andra dibawa oleh ayahnya kembali. Aji mengunci pintu depan villa. Dia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi di sini. Mereka yang berniat untuk berlibur harus merasakan hal-hal yang mengerikan. Tidak lupa Aji mengabari pamannya. Dia baru menemukan keberanian untuk bercerita karena sebelumnya masih merasa ketakutan.
Bapak Sofyan sudah bicara kalau villa tersebut sudah bersih, namun tetap saja karena kejadian itu, mereka berpikir 2 kali untuk kembali. Semua sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Butuh waktu 1 minggu untuk membuat Kinan dan Andra kesadarannya pulih. Bapak Sofyan berpesan untuk kembali berkumpul setelah keadaan membaik. "Dra, sudah sehat?" tanya Aji via telepon genggamnya. "Sudah, Ji, tapi badanku masih pada sakit semua," jawab Andra. "Besok kita semua kumpul ya di kafe dekat rumah Kinan." "Oh, oke, Ci, berkabar saja ya," balas Andra sembari menutup teleponnya. Tidak lupa Aji mengabari Kinan, Septi, dan Yuni juga. Aji semakin penasaran dengan kebenaran besok. Sebenarnya Aji sudah punya feeling apa penyebab kejadian tersebut, namun dia tidak yakin saat itu. Terik matahari di ibu kota sama dengan terik yang berada di wilayah villa. Bedanya, hawa yang panas mereka semua rasakan saat ini. Aji tergesa-gesa bangun dari tidurnya. Seperti biasa dia telat dalam hal berjanji. Sesampainya di kafe tersebut, semua teman-temannya sudah berkumpul. Begitu juga dengan Bapak Sofyan. "Seperti biasa, siapa yang mengajak dia juga yang paling telat," ucap Andra yang terlihat kesal melihat Aji baru datang. Semuanya langsung tertawa mendengar kata-kata Andra. Aji langsung duduk di samping Bapak Sofyan. "Baiklah, kita mulai ya." Semuanya langsung terdiam. Ternyata tidak hanya Aji yang penasaran, yang lain juga. Mereka ingin tahu apa penyebabnya dari semua ini. Andra terlihat gelisah saat itu. Dia seperti yakin bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab kejadian tersebut. "Sebelumnya saya bicara, apakah ada yang ingin memberitahu sesuatu?" ucap Bapak Sofyan. Semua terlihat diam dan saling bertatap muka. "Aku, Pak," tiba-tiba Andra bicara. Semuanya pun langsung menoleh ke arah Andra. Mereka penasaran apa yang ingin dibicarakan olehnya. "Aku ngerasa bersalah dengan kejadian kemarin," ucap Andra dengan raut wajah yang sedih. "Maksud kamu, Dra?" tanya Yuni yang penasaran. "Aku yang jadi penyebab kita mengalami kejadian mengerikan itu, Yun. Aku menemukan tali kafan di kebun kecil dekat halaman depan." "Lalu apa yang kamu lakuin dengan tali itu?" "Aku membakarnya. Aku tidak tahu kenapa melakukan hal itu. Dalam pikiranku terlintas ingin membakarnya, Sep," ucap Andra sembari meneteskan air matanya. "Ya sudah, kan sudah terjadi, tidak perlu disesali. Yang penting sekarang kalian sudah kembali berkumpul," potong Pak Sofyan. "Aku minta maaf sama kalian. Aku merasa bersalah," ucap Andra sembari menangis. Yuni yang melihat Andra menangis juga ikut bersedih. Tidak terasa air matanya menetes. "Kinan, aku minta maaf karena kamu jadi korbannya." Namun Kinan terlihat diam saja. Dia seperti tidak percaya ternyata penyebabnya adalah temannya sendiri. Kinan bangkit dan meninggalkan kafe tersebut dengan motornya. Tidak ada yang menahan Kinan, begitu juga dengan Bapak Sofyan membiarkannya pergi. "Sudah, biarkan saja dulu. Mungkin teman kalian masih butuh waktu untuk menenangkan pikirannya." Semuanya pun mengangguk mendengar perkataan Pak Sofyan. Beliau juga menjelaskan apa yang terjadi dengan Andra dan Kinan. Sukma mereka dibawa ke alam pocong tersebut sebagai balasan atas perlakuan Andra yang membakar tali kafannya. Mereka tidak terima karena itu rumahnya. Bapak Sofyan juga menjelaskan mengapa tali kafan tersebut berada di kebun kecil itu. Menurutnya ada seseorang yang sengaja menaruh di situ dengan niatan jahat. Namun Bapak Sofyan tidak menjelaskan apa niat tersebut. Mendengar semua penjelasan Bapak Sofyan, semuanya merasa lega. Mereka tidak lagi merasa takut akan kehadiran sosok pocong tersebut di rumahnya. Karena mereka berpikir kalau sosok pocong tersebut akan mengikuti mereka terus. "Pak, bau kentang itu dari mana ya?" tanya Yuni yang penasaran. "Itu dari sosok pocong itu. Baunya memang seperti kentang dan bau anyir seperti darah. Karena mereka terlalu lama di sana, bau tersebut seperti sudah menyatu dengan aura di villa tersebut," jelas Pak Sofyan. Setelah yakin tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak Sofyan pamit dan meninggalkan mereka semua di kafe tersebut. Kisah yang banyak kita ambil pelajarannya, bagaimana cara bersikap dan mengambil keputusan sangat dibutuhkan di tempat yang asing. Ingat, tetap sopan dan jaga diri kita baik-baik. Di dunia ini bukan hanya dunia kita saja, namun ada dunia lain yang memiliki kehidupan.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.